Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Penjelasan kali ini saya berbisik-bisik karena memang ini sambil mengawas ujian. Nah, video ini dalam rangka menjelaskan tugas JavaScript yang sudah diberikan. Ada 14 latihan. Nah, untuk memulai, saya biasa menggunakan SAMPP, jadi biar nanti kalian terbiasa dengan XAMPP. Ini harus sudah diinstal dulu XAMPP-nya. Kalau misalnya belum, kalian harus download di internet, cari XAMPP misalnya, download. Nah, seperti ini. Pilih saja misalnya ini. Kebetulan kan sekarang rata-rata 64 bit ya. Jadi pilih saja salah satu di antara ini. Boleh yang versi 7 PHP-nya atau yang versi 8. Kalau saya kemarin pakai yang versi 7. Oke, jadi kemarin saya pilih yang versi 7 untuk PHP-nya. Nah, ini di-download, kemudian install aja, next begitu. Jadi pilih settingan default, tidak usah dirubah aneh-aneh sampai selesai. Nah, secara default juga biasanya lokasinya instalasinya ada di C. Jadi kalian bisa cek di sini XAMPP, ada folder baru yang terbentuk. Nah, kita jalankan panelnya ya dari XAMPP. Biasanya di bawah di sini ada namanya SAM control. Oke, jadi kita pakai ini aja, double klik. Nah, biasanya juga kalau di double klik tidak muncul, dicek di bagian taskbar ini. Nah, ini ada banyak yang jalan sebenarnya. Ini sebenarnya udah jalan. Terlalu banyak ya ini ya. Bentar. Jadi error. Nah, atau saya matiin lewat task manager di bagian proses. Ini masih not responding. Oke, saya enter saja. Dan ini masih ada 2 lagi. Entas. Oke. Jadi sisa 1 di sini. Oke, ini tinggal 1. Saya double klik dari sini karena memang dia udah running di secara background. Oke. Saya mulai dengan tombol start Apache. Jadi Apache ini adalah aplikasi web server. Sebenarnya dia untuk menjalankan PHP ya. Jadi kita tetap kita jalankan karena kita mau nanti localhost-nya jalan. Untuk yang lain kita belum perlu. Nah, yang pasti ini harus portnya terbuka dan tidak ada error supaya bisa memakai XAMPP-nya. Saya masuk ke htdocs. Nah, untuk file-file yang supaya bisa jalan di localhost itu ditaruh dalam htdocs. Kalau misalnya saya ketikkan localhost yang standar seperti ini, nah dia akan diarahkan redirect ke dashboard. Dashboardnya sendiri itu oleh si XAMPP ada di sini. Sebenarnya ini yang dijalankan dulu. Nah, kemudian dia redirect dashboard sini. Ya. Nah, kita bisa bikin folder di sini, misalnya latihan. Saya klik saja sini, latihan, enter. Nah, kita bisa tambahin tuh di browsernya latihan sini. Karena masih kosong, jadi nggak ada isinya, direktorinya. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, yang akan kita pakai nanti semua source code-nya atau sumber kodenya kita taruh di sini, file-file latihannya. Oke, saya mau buka code VS Code dengan cara ketikkan kode titik enter. Ini akan buka VS Code di dalam folder latihan tadi, ini foldernya. Oke. Nah, misalnya selanjutnya kita kerjakan yang ini. Kita namakan saja sesuai ini ya, nama filenya ya, lat.js.
01 HTML. Cara penamaan filenya. Jadi kita bikin di sini, klik lat.js01.html. Ya, kita ikut aja tuh. Kemudian tanda seru, enter. Oke, ini akan ada snippet untuk HTML. Jadi kita nggak perlu dari awal-awal banget untuk membuat kerangka HTML. Nah, tinggal yang ini kita ketikkan tuh. Oke, jadi kita mulai. Untuk JavaScript itu kita bisa masukkan di dalam body. Oke, jadi kita mulai dengan mengetikkan script, kemudian seperti ini. Nah, baru alert hello world seperti ini, kemudian hello world. Oke, jangan lupa titik koma, biasanya ini lupa. Nah, kemudian kita ketikkan variabel x sama dengan 5, variabel nama dengan tipe string, berarti harus pakai kutip. Namanya boleh misalnya di situ contohnya dash result, jangan lupa titik koma. Saya bisa pindah jendela seperti ini pakai tombol alt tab, jadi lebih cepat pindah aplikasi. Oke, kelihatan alt tab. Oke, tadi setelah variabel nama, sekarang dokumen write nama. Dot write. Oke, kita masukkan dalam nama. Titik komanya jangan lupa. Nah, kita Ctrl S. Sekarang kita lihat hasilnya di browser. Ini kalau kita refresh, ini akan ada satu file yang kita buat. Jadi tinggal kita klik saja ini. Nah, ini outputnya seperti ini untuk yang latihan 1. Ini udah benar. Oke. Nah, sekarang kita bikin untuk latihan kedua. Mungkin agak cepat ya. Kecepatan nggak ya? Ini latihan keduanya. Kita kasih nama lat.js02. Jadi kita bikin lagi di sini. Kita klik plus. lat.js02.html, enter. Tanda seru, enter lagi. Kita bikin script kayak tadi ya. Script, sorry, salah tempat. Saya ulang ya. Sini script, kemudian enter. Nah, variabel namanya adalah Saiful Anwar. Sebenarnya di dalam variabel ini boleh apa aja isinya. Oke, misalnya namanya John Smith. Oke, titik koma. Kemudian variabel x sama dengan 4, titik koma. Variabel y sama dengan 2. Nah, penulisan variabel juga boleh di sampingnya sebenarnya. Z sama dengan x tambah z. Variabel z langsung ya. Z sama dengan x ditambah y. Oke. Kemudian kita bikin alert. Alertnya adalah z. Kemudian alert yang kedua adalah nama. Oke, seperti itu. Saya Ctrl S untuk simpan. Kemudian saya refresh. Kita lihat lat 2. Jadi dia 6 dulu karena di sini dia menampilkan alert z dulu. Z itu diambil dari x ditambah z. X-nya itu 4 ditambah 2. Dia muncul dulu nih 6. Oke, kemudian kalau kita oke, yang kedua John Smith karena di sini ada alert kedua nama, seperti itu. Itu prosesnya. Ya, jadi jangan bingung. Ini outputnya yang kedua. Sekarang kita ke latihan yang ketiga.
Oke, kita bikin lagi file untuk latihan JS lat.js03.html. Salah ya penamaan. Ini lat.js03.html. Enter. Ini tadi ada yang salah, ini kita hapus aja ini. Ini kita hapus. Oke, kita mulai lagi untuk yang lat 3. Kita ketikkan script. Ini namanya perulangan ya. Oke, kita ketik dulu ya, biar nanti penjelasannya lebih pas. Oke, tadi kita bikin perulangannya for. Salah tempat lagi, lompat-lompat terus nih. For i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 10, titik koma i plus plus, kira-kira begitu. Kemudian kita pakai kurung kurawal seperti ini. Isinya adalah dokumen titik write, yang di write adalah i. Jadi dia akan menulis i-nya. Misalnya di sini kita jelasin ya. For i sama dengan 1, apakah 1 lebih kecil sama dengan 10? Ya, makanya nanti write i, dalam arti ditampilkan. Kemudian dia akan berulang ke atas. Oke. Dan dia ketika berulang ke atas, dia akan ditambahkan lagi plus i. Karena 1 tadi, berarti plus i juga 1 ditambah 1. I tadi kan 1. Plus i lagi berarti tambah 1, 2 berikut. Dan itu terus nanti berulang. Setelah 2 nanti plus 1 lagi, i-nya di sini. Jadi nanti terus nambah 3, jadi 4, jadi 5, seperti itu. Oke, kita lihat aja hasilnya ya. Ini saya save dulu. Ctrl S. Ini saya refresh. Mana tadi ya? Ini saya back dulu. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Dia akan menghasilkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena ini diulang-ulang. Dia pertama i doang 1. Kemudian dia akan di write karena i-nya masih di bawah, atas sama dengan 10. Naik ke atas kan, dia akan jumlahin dulu 2 kan. Sebelum naik dia akan dijumlahkan dengan i, jadinya 2 naik di sini. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 10? Iya, maka 2 dicetak. Setelah dicetak dia ditambahkan jadi 3. 3 dicek lagi, apakah 3 lebih kecil sama dengan 10? Iya, cetaklah 3. Setelah itu ditambahkan jadi 4. Dicek lagi seterusnya sampai dia sama dengan 10. Begitu dia 11, karena tidak sama dengan 10, dia keluar dari perulangan. Kira-kira seperti itu. Ini latihan 3. Kemudian latihan 4-nya. Ini pakai while, hampir sama dengan kayak for, cuman ini menggunakan cara lain, namanya while. Lat js04.html. Oke. Kita pakai script. Selalu lompat ya. Yang diblok di sini yang. Pantesan. Saya harus klik di ini untuk pastikan sesuai tempatnya. Kok itu? Script.
kita bikin variabel sama dengan 1 while i lebih kecil sama dengan 5. Seperti itu. Kita bikin while i lebih kecil dari 5. Oke, kita bikin kurung awal do-nya di sini. Dokumen titik write i nomor ya, dia pakai ini dulu, apa namanya, string. Sini ada tulisan nomor. Dia akan menampilkan nomor apa, nomor i di situ. Jadi ini concatenation, kita mau menggabungkan tulisan nomor dengan i yang di sini. Jadi ada concatenation, penggabungan, plus di sini pakai plus. Kemudian kita plus lagi concatenation dengan yang ini adalah BR, itu break, ganti baris lah ibaratnya gitu. Jadi ini kode HTML sebenarnya ini. Jadi kita bikin supaya dia ganti baris gitu. Kodenya adalah BR. Oke. Kemudian i plus-plusnya ada di bawah. I plus-plus, kira-kira begitu. Titik koma. Nah, kita save. Saya back dulu, refresh, latihan 4. Oke, kelihatan. Jadi penjelasannya kita lihat di sini. Pertama, dia deklarasi i itu dimulai dari 1. Oke, kemudian dicek apakah selama ini while ya. While selama i lebih kecil dari 5, maka tulislah i. Oke, karena i yang pertama itu 1, apakah selama i lebih kecil dari 5 kan, berarti sama dengan kayak pertanyaan gini, apakah i lebih kecil dari 5? Ya, maka tulislah di sini i-nya. Itu angka 1. Kemudian dia akan balik ke sana. Ini ada i plus plus, berarti ditambahin jadi 2. Balik lagi, 2 lebih kecil dari 5, ya, maka di sini tulislah 2. Tambahin lagi jadi 3. Jadi dicek begitu. Oke. Jadinya seperti ini. Ini output untuk latihan JS4. Kemudian kita ke JS5 ya. Jadi kita bikin lat JS05.html. Enter. Tanda seru. Nah, scriptnya kita ya tulis dulu. Siku tutup, enter. Kita bikin function. Function ini sebenarnya adalah kumpulan kode yang kita kelompokkan. Nanti penggunaannya tinggal memanggil nama functionnya. Misalnya sini test. Ini kan kumpulannya dimulai dari kurang awal sini sampai kurang awal yang akhir. Kurung akhir ya. Ini kurung awal, ini kurung akhir. Ini dalam function test. Di bawahnya ada function namanya kalikan. Oke, dengan parameter x dan y. Parameter ini sebenarnya variabel, cuma nanti pengisiannya ketika memanggil nama functionnya, yaitu di bawah sini kalikan. Nah, pengisian parameternya di sini. Untuk function kalikan sendiri itu dimulai dari kurung awal di sini sampai kurung akhir di sini. Nah, untuk garis 2 ini adalah komentar ya. Kalau kita membuat kode, kalau baru beberapa baris mungkin nggak membingungkan, tapi kalau punya kode yang sampai ribuan itu sangat membingungkan. Makanya kita perlu baris-baris yang ataupun bagian kode yang dikasih komentar supaya tidak bingung itu fungsinya untuk apa. Intinya yang dikasih komentar ini tidak dijalankan atau tidak dieksekusi oleh sistem. Ini hanya untuk kita menandai saja. Termasuk ini. Oke. Sekarang kita mulai membuat function. Function test.
dimulai dari kurung seperti ini, isinya dokumen write, dokumen titik write, kurung bawah untuk hello world. Kemudian kita bikin function kalikan dengan parameter x, y, di dalam ya, x, y, kemudian kurung seperti ini. Kita isi z sama dengan x kali y. Nah, kemudian kita keluarkan hasilnya. Nanti kita akan bikin dua macam. Kalau yang ini sementara ditutup ya, nanti kita buka gantian ini yang ditutup. Tapi ini kita tulis dulu semuanya seperti itu. Alert hasil kali plus x plus ini tadi concatenation hasil kali x. Kemudian kita bikin seperti ini, z sama dengan ya plus z. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, outputnya pakai dokumen write. Dokumen write, cuma isinya ini sama dengan ini yang di alert. Kalau alert di pop up ya, muncul outputnya. Kalau ini di dokumennya. Kemudian berikutnya kita buat komentar. Jadi untuk menjalankan function atau fungsi cukup tulis nama fungsinya. Contohnya seperti ini, tes. Kita panggil yang pertama kali, yang kedua adalah kalikan. Dengan parameternya, yang pertama kita isi dengan 5, yang kedua dengan 3. Yang pertama itu adalah x, yang kedua adalah 3. Jangan lupa titik koma ya. Saya Ctrl S, kemudian kita jalankan, saya refresh, hello world. Yang kedua nggak muncul ya, kita cek yang kedua nggak muncul, kenapa ini? Yang kalikan, di sini kalian, salah, function kalikan. Ctrl S, saya refresh. Ini gabung ya, jadi satu baris. Jadi hello world hasil kali bla 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 bla. Supaya ganti garis atau pindah baris, kita kasih kode break di setelah hello world. Setelah hello world kita bisa tambahin break seperti ini ya kira-kira. PR Ctrl S. Nah, kalau kita ganti komentarnya, kita buka, sedangkan ini kita tutup, Ctrl S, kita refresh. Nah, ini yang pertama dia bagi alert atau pop up gitu. Yang kedua munculnya di sini. Biasanya pop up memang didahulukan sih. Oke, itu bedanya ya. Nah, ini adalah function untuk latihan 5. Masih ada 11 lagi. Banyak ya. Kita sekarang latihan 5, masih ada 9 lagi ya. Sekarang latihan 6 kita bikin lat 05 lat cs ya, sorry, 06.html, tanda seru, enter. Kita klik di sini. Ini isinya adalah hyperlink ya.
Kita bikin hyperlink. Ahref. Ahref kemana tuh? Ke Google. Oke. http://. Kita kasih perintah on click. Ketika on click ada alertnya. Oke. Boleh di sebelahnya sih sebenarnya. On click ada alert. Alertnya adalah hello. Kemudian kita kasih kata apa ya, menunya, menu untuk hyperlinknya Google, kira-kira seperti itu. Saya Ctrl S, kemudian kita jalankan, saya back, refresh dulu. Jadi sini ada menunya Google, ketika klik nanti ada alert hello gitu, dan dia akan mengarahkan ke website Google karena ini hyperlink tadi ya. Ahref ini adalah hyperlink, dia mengarahkan ke Google ketika kita klik menu ini. Dan dengan on click ini semacam perintah, ketika diklik maka dia akan munculkan alert atau pop up tadi, itu tulisan hello, kira-kira begitu. Sekarang latihan 7. Kita bikin lat js07.html. Oke, saya pastikan klik sini. Kita isi scriptnya. Kita bikin function inform. Isinya adalah alert. Alertnya sendiri isinya, hai Anda mengklik saya. Kita hai mengklik saya. Ini sudah. Kemudian kita bikin form. Form sendiri ini adalah fungsi di HTML. Kalau kita mau membuat kode form yang kaitannya misalnya input ya, kita bikin inputan gitu, kayak kalau kita bikin pendaftaran online, kira-kira seperti itu. Sini aja. Kita bikin tombol input sini. Input tipe button. Kemudian nama buttonnya adalah test. Kemudian value-nya klik me. Dengan ketika diklik on click, kita panggil function namanya inform. Kira-kira seperti itu. Tinggal kita tutup, Ctrl S. Oke, kita buka. Ini ada button ya, hasil dari ini kita bikin form. Untuk membuat button kita harus pakai tag form dulu, input button. Kemudian nanti ketika diklik dia akan memanggil function inform, di mana function inform sendiri tulisannya hai Anda mengklik saya. Seperti itu. Oke, kita lanjut sekarang latihan 8. Oke, latihan 8 ini dimulai dari sini ya, form ya. Kita bikin filenya lat.js08.html. Ini HTML-nya.
Tadi kita bikin form formnya sendiri, ada identitas name-nya sama dengan go. Kemudian di dalam form itu ada tab input. Kita mau bikin radio button. Radio button itu yang bulat-bulat ya. Input type-nya adalah radio, name-nya C1. Sebentar copotnya. Name-nya C1 dan on click-nya dia akan memunculkan membuat dokumen, background dokumennya menjadi biru muda. Ketika on click dokumen bg color sama dengan, waduh baterai mau habis ya, like LGHT blue. Kemudian bikin lagi inputan, tipenya masih radio, name-nya tetap ya C1 dengan on click-nya like yellow. Oh, mirip ini. Cuma nama backgroundnya yang beda. Sorry, ini ketambahan. LGHT yellow. Ini kalau ada tanda angka 1 ini berarti ada yang error, dan sini keriting, berarti memang ada yang kurang, jadi kita benerin gitu. Ini enggak ada lagi ya kode errornya, tanda 1, dan enggak ada lagi yang keriting tadi. Kita bikin mirip lagi, copy saja karena ini hanya beda di isi ini. Isinya terakhir like green. Oke, Ctrl S, kita jalankan. Latihan 8. Jadi ada 3 radio button. Ini like blue, like yellow, dan like green. Kira-kira seperti itu. Ini latihan 8. Kemudian kita ke latihan 9. Latihan 9-nya head-nya kita kasih, ini nanti title-nya kita ubah. Bodinya nanti kita juga masukkan JavaScript-nya di body langsung. Oke. Jadi kita bikin latihan 9. lat 09 lat.js 09.html. Tanda seru. Di title-nya kita ubah nih menjadi body onload example. Kemudian ini bodinya kita tambahin onload alert. Alertnya adalah halaman ini selesai di loading. Baru isi bodinya adalah sini selamat datang. Oke, udah, Ctrl S untuk simpan.
Kita back, refresh dulu, onload. Nah, halaman ini selesai di loading, tulisan selamat datang. Ya, gitu aja. Kemudian latihan 10. Oke, ini tabel, mulai kita bikin tabel. Oke, kita lat.js 10.html. Tanda seru. Nah, kita bikin tabel langsung ya. Alah, salah tempat lagi. Saya klik dulu table, di tabel kan ada tabel row, di dalam tabel ada tabel row dan tabel data ya. Tabel row itu barisnya, tabel data itu nanti kolomnya. Tabel row sendiri ini ada apa ya, misalnya event on mouse over. Jadi ketika mouse di dalam, di atas, on mouse over. Nih, kita mouse di atas, ini diminta this bg color. Bg color itu background color. This.bg color sama dengan like blue, lght blue. Oh, ini gini dulu, kutip. Oke, lig like blue. Kemudian on mouse out, jadi ketika mouse-nya tidak lagi di atas, on mouse out, ada event this bg color, this dot bg color sama dengan kutip 1, dia pakai hexa ya, pagar EF. Jadi untuk pewarnaan bisa nama langsung atau pakai kode hexa seperti ini. Jadi ini kode hexadesimal. Untuk memahami hexa bisa belajar tentang konversi bilangan. On mouse this bg color, kita tambahin di terakhir bg color sama dengan sama EF. Kita bikin TD-nya di dalam tabel row. Ini tabel row penutupnya di bawah ya. Sini TD, tabel datanya atau kolomnya. Nah, TD-nya isinya adalah baris pertama. Kita bikin TR yang kedua, tabel row yang kedua atau baris yang kedua dengan isi TD-nya baris kedua. Oke, sudah selesai. Ctrl S, saya back, reload. Nah, ini baris pertama, baris kedua, on mouse overnya. Oke, kelihatan kira-kira begitu. Jadi ketika mouse di atas warna biru, ketika balik dia ke EF. EF ya kayak warna layar ya berarti ya. Ini kode heksanya. Sekarang kita ke latihan 11. Oke, ini pakai script. Oke. Nah, kita bikin
file lat.js11.html. Sini kita bikin script. Kita buat variabel namanya message atau pesan. Ini sama dengan isinya adalah selamat datang di SMKN 4 Bogor. Kemudian kita bikin variabel namanya format dengan isinya message to uppercase. Jadi semuanya dibuat uppercase. Uppercase itu huruf besar. Oke. Jadi seperti ini. Kemudian kita bikin variabel namanya size, ukurannya 1. Dan kita bikin perulangan for, isinya adalah i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil dari panjangnya message length dot lg koma i plus plus. Kita buat isinya adalah dokumen dot write. Dengan isi dokumen write adalah format dot char add i, jadi karakter ke i, kemudian font size-nya adalah size tadi 1 ya, kemudian dipot berarti ditebalkan seperti ini. If size kita buat if size, if dulu ini size lebih kecil dari 7. Jika size nya lebih kecil atau di bawah 7, maka tambahkanlah size nya plus plus, ditambah 1 terus, increment 1. Oke, else else nya gini, kurawal ya, size dengan 1. Kira-kira seperti itu. Ctrl S, back, refresh, kelihatan. Jadi dimulai dari message-nya ini, kemudian diubah ke uppercase. Uppercase itu huruf besar semua. Dengan deklarasi variabel size pertama 1. Nah, dia akan membandingkan i-nya sendiri dimulai dari 0. Oke. I dimulai dari 0. Jika i atau 0 di bawah dari panjangnya dari pesan, message dot length itu adalah panjang dari pesan. Ini ada berapa nih? Tinggal dihitung tuh karakternya, 1, 2, 3, 6, 7, 8, pasti dihitung ya, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, ada panjang 30. Maka tulislah atau format karakter i ke i, nanti misalnya ini yang nolnya atau yang pertamanya adalah s. Nah, size-nya dia akan mengikuti awalnya 1 dulu dan bold. Nanti dia jika di bawah 7 kan 1 masuk di bawah 7, kemudian naikkan lagi jadi 2. Jadi font size-nya nanti berubah lagi menjadi 2, 3, 4. Begitu nanti dia 7, dia akan kembali lagi ke 1, karena kan pengecekannya jika di bawah 7 baru dijumlahin, dinaikkan ukuran fontnya. Kalau enggak itu ya, dan else-nya ini dalam arti tadi lebih dari atau sama dengan 7, maka dia akan balik lagi ke 1, size-nya 1.
Kira-kira seperti itu. Sekarang kita ke latihan 12. Oke, kita bikin lat.js12.html. Kemudian isinya script. Dalam script sendiri ini bisa ditambahin type. Seringkali beberapa bagian ini adalah semacam pengenal ya, bahwa jenis script ini adalah JavaScript gitu. Ini untuk pengenalan di browser biasanya. Ketika handshaking itu ketika ada komunikasi pertama, ini nggak bisa naik. Kita bikin variabel x sama dengan window confirm. Kok nggak jalan? X sama dengan x window dot Oke, kita dulu. Kayaknya ada yang nggak. Oke, nggak bisa ya. Udah gini aja. Apakah baik-baik saja? Apakah Anda baik-baik saja? Oke. Kita bikin if x. Oke. Jika ada pertanyaan x, maka window alert good. Window.alert. Waduh, baterainya udah hampir habis. Alert good. Else-nya window alert bad. Oke, kita cek. Ini kayaknya kurang yakin nih, error nih kayaknya. Kita jalan enggak? Ya, nggak jalan. Kita cek, kayaknya ada. Oh, ini confirm. Kita cek lagi. Kayaknya ada yang typo. Dari tadi ini warnanya hitam window alert-nya. Tapi di sini nggak ada peringatan error. Nah, yang seperti ini yang agak bikin bingung ya. Kalau misalnya outputnya tidak sesuai, tapi errornya nggak ada. Jadi kemungkinan ada typo. Oke, script type-nya sama dengan txt java. Ini salah nih. JavaScript. Kebalik ya. Ini baru tuh. Karena ada typo ya. Apakah Andi baik-baik saja? Oke, good. Kalau misalnya batal, too bad. Nah, gitu. Ini latihan 12. Sekarang kita bikin lat 13.js 13.html. Lat 13.js. Oke, sorry. Oh, sederhana ini. Kita bikin script. Isinya adalah type-nya kita tulis dulu. Text JavaScript dengan variabel y sama dengan window prompt window.prompt
masukkan nama Anda. Oke, window alert J. Oke, Ctrl S. Saya back, refresh, masukkan nama Anda. Oke deh. Oke, keluarnya seperti itu ya. Sekarang ke 14 ya. 14 atau yang terakhir nih. Ini agak panjang. Scriptnya di sini mulainya. Scriptnya ditaruhnya di head ini. Jadi bisa juga script ditaruh di head. Nanti misalnya kalau kalian pakai online yang namanya jQuery, jQuery ya. Framework untuk JavaScript. Nah, itu juga nanti linknya ditaruh di atas. Oke, jadi kita bikin yang ke-14. lat.js14.html. Tanda seru. Title-nya tadi diubah. Title-nya adalah menampilkan oke. Dia di antara head. Oh, sorry, di dalam head ya. Lupa. Kita bikin script di sini. Jangan lupa language-nya kita isi language JavaScript. Kemudian variabel pesan dilarang masuk selain petugas. Kemudian di koma function warning. Ini sebuah function namanya warning. Ini bisa ditaruh di bawah sih. Oke, baru kita bikin functionnya. Alat pesan. Ini sebaiknya di bawah deh, biar nggak bingung. Ya guys, seperti ini. Kemudian kita bikin function password, dimana password ini itu untuk memasukkan password biar masuk ke halaman. Kita bikin variabel passwd. Oh ya, pakai passwd ya. Petugas. Oke nih, prompt dulu passwd-nya. Lupa passwd sama dengan prompt masukkan. Jadi nanti buat kayak alert gitu atau pop up, masukkan password. Kemudian pengecekan if passwd tidak sama dengan petugas. Jadi passwordnya itu harus petugas di situ. Kalau selain petugas, maka tulisannya alert gagal. Outputnya ada alert, tulisannya gagal. Kemudian else-nya, jika petugas atau else, ini gini aja, alert sukses.
Jangan lupa titik koma di terakhir sini. Bodinya isinya adalah body onload warning, tambahin onload warning, kemudian kita bikin sebuah kode HTML paragraf isinya dengan tampilan port, kemudian ini rahasia, paragraf lagi, lat 13 JS. Oke, sorry. Oh, sederhana ini. Kita bikin script. Isinya adalah type-nya kita tulis dulu. Teks JavaScript dengan variabel y sama dengan window dot prompt, masukkan nama Anda. Oke, window alert y. Oke, Ctrl S. Saya back, refresh, masukkan nama Anda. Oke deh. Oke. Keluarnya seperti itu ya. Sekarang ke 14 ya. 14 atau yang terakhir nih. Ini agak panjang. Scriptnya di sini mulainya. Scriptnya ditaruhnya di head ini. Jadi bisa juga script ditaruh di head. Nanti misalnya kalau kalian pakai online yang namanya jQuery ya, framework untuk JavaScript. Nah, itu juga nanti linknya ditaruh di atas. Oke, jadi kita bikin yang ke-14. lat.js14.html. Tanda seru. Title-nya tadi diubah. Title-nya adalah menampilkan pesan. Oke. Dia di antara head. Oh, sorry, di dalam head ya. Lupa. Kita bikin script di sini. Jangan lupa language-nya kita isi language JavaScript. Kemudian variabel pesan dilarang masuk selain petugas. Kemudian titik koma, function warning. Ini sebuah function namanya warning. Ini bisa ditaruh di bawah sih. Oke, baru kita bikin functionnya. Alat pesan.
Ini sebaiknya di bawah deh, biar nggak bingung. Ya kayak seperti ini. Kemudian kita bikin function password, dimana password ini itu untuk memasukkan password biar masuk ke halaman. Kita bikin variabel passwd. Oh ya, pakai passwd ya. Petugas. Oke nih, prompt dulu passwd-nya, lupa passwd sama dengan prompt, masukkan. Jadi nanti buat kayak alert gitu atau pop up, masukkan password. Kemudian pengecekan if passwd tidak sama dengan petugas. Jadi passwordnya itu harus petugas di situ. Kalau selain petugas, maka tulisannya alert gagal. Outputnya ada alert, tulisannya gagal. Kemudian else-nya, jika petugas atau else, ini gini aja, alert sukses. Jangan lupa titik koma di terakhir sini. Bodinya isinya adalah body onload warning, tambahin onload warning, kemudian kita bikin sebuah kode HTML paragraf isinya dengan tampilan port, kemudian ini rahasia, paragraf lagi. Ini adalah kode lengkap di latihan 14. Kita coba jalankan. Kalau dijalankan seperti ini, jadi pertama akan keluar pop-up dilarang masuk selain petugas. Kemudian ini menu masuknya. Nah, kalau kita masukkan passwordnya yaitu petugas, maka dia akan sukses. Nah, kalau kita masukkan password selain petugas, misalnya aku, maka keluarnya adalah gagal. Nah, demikian tadi video latihan ya. Saya harap kalian terus-menerus berlatih, tidak ada kata lelah. Jadi untuk bisa kalian itu harus melakukan perulangan. Jadi hukum perulangan itu untuk menguasai ilmu-ilmu yang teknis seperti ini. Jadi harus berulang berlatihnya. Semangat, kerjakan sungguh-sungguh. Terima kasih.